Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan mereview manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-9. Nah, pada chapter ke-8 sebelumnya, Jura tiba di lokasi tim 10 berada, yang dimana Jura berniat ingin mencari Naruto, namun yang ditemukannya adalah Uzumaki Himawari. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai membahasnya, mari kita putar dulu intronya. Manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-9 ini berjudul Cerita dimulai dengan Jura yang berada di lokasi tim 10 berada. Jura berkata, padahal yang kuikuti adalah petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Siapa sangka yang kutemukan justru seorang gadis kecil. Tampak Himawari kebingungan dengan perkataan Jura. Shikade berkata, tim sensor, apakah kalian dengar? Di sini Shikade dari tim 10. Kami tidak menemukan sosok Paman Sasuke, tapi saat ini terjadi kontak dengan 2 orang terduga penyusup. Mohon segera kirimkan bantuan. Jura yang melihat Shikade pun bingung. Shikade melanjutkan perkataannya. Shikade berkata kepada Jura, ada perlu apa kalian sampai jauh-jauh kemari? Mencari sesuatu? Terlihat Jura mulai mengeluarkan buku dari tanda cakarnya. Tim 10 yang melihat itu pun heran dengan apa yang dilakukan oleh Jura. Jura pun terlihat mulai membuka dan membaca buku tersebut. Jura berkata, kalau tidak salah, kau ini. Ternyata benar. Shikade Nara dari tim 10 yang dipimpin Mogi Kazamatsuri, putra Hokage saat ini ya. Terlihat Shikade mulai waspada terhadap Jura. Shikade berkata, kalau benar, memangnya kenapa? Kau ingin menyampaikan pesan pada ayahku? Jura membalas, sayangnya, aku ada keperluan dengan Hokage sebelumnya. Kami kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Dan sejujurnya, kami sendiri juga terkejut. Inojin berkata, mana mungkin Hokage ke-7 ada di tempat seperti ini kan? Dan lagi, 3 tahun lalu beliau... Tiba-tiba, Shikade memotong pembicaraan Inojin. Shikade berkata, oi, jangan bicara yang tidak perlu. Jura berkata, begitu ya, setidaknya sudah dapat dipastikan bahwa dia benar-benar tidak ada di desa ini. Karena reaksi Kyuubi yang saat ini kurasakan hanyalah yang berasal dari gadis kecil ini. Terlihat, tim 10 nampak kebingungan dengan perkataan Jura. Inojin berkata, Kyuubi? Chocho berkata, dari tadi dia ini bicara apa sih? Dan lagi, apa-apaan kostum dan gaya rambutnya itu? Sudah jelas bukan orang baik-baik. Terlihat, Himawari terdiam mendengar perkataan Jura. Shikade berkata, oi, apa maksudnya? Apa kaitannya Himawari dengan Kyuubi? Jura membalas, entahlah, aku sendiri juga tidak mengerti. Nyatanya, misteri dunia ini seolah tak pernah ada habisnya. Tapi, itu sama sekali bukan hal yang buruk. Tiba-tiba, Jura mengeluarkan Mokuton dari dalam tanah yang berada tepat di bawah Himawari. Himawari pun terperangkap Mokuton milik Jura. Terlihat, Himawari pun terperangkap oleh pohon. Inojin yang melihat itu berkata, Himawari. Shikade yang melihat itu langsung mengeluarkan Kage Shibari no Jutsunya untuk menolong Himawari dengan meregangkan batang-batang pohon tersebut. Inojin pun langsung mengeluarkan Chojo Giga berbentuk bunglon dan bunglon tersebut langsung mengeluarkan lidahnya dan mengeluarkan Himawari dari pohon tersebut. Chocho yang berada di dekat Himawari langsung berlari menuju Himawari dan Chocho langsung membesarkan kedua tangannya untuk menangkap Himawari. Inojin yang melihat itu langsung berlari sambil berkata, Himawari. Jura yang melihat itu berkata, boleh juga. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, koordinasi mereka bisa sekompak ini. Tanpa mengurangi rasa salutku pada kemampuan kerjasama kalian, biar ku perjelas bahwa saat ini sasaran kami hanyalah Himawari Uzumaki seorang. Kami tidak berniat untuk bertarung dengan kalian. Akan tetapi, jika kalian terus melawan seperti barusan, maka apa boleh buat? Kami tak akan segan-segan menyerang. Shikamaru menghubungi Shikade melalui Shintenshi no Jutsu. Shikamaru berkata, Shikade. Shikade membalas, ayah. Shikamaru melanjutkan perkataannya, kau tidak apa-apa. Bagaimana situasi di sana? Shikade membalas, musuh mengincar Himawari. Kami belum tahu alasannya, tapi ada kaitannya dengan Kyuubi. Shikamaru yang mendengar itu pun terkejut. Shikamaru berkata, apa? Terlihat Himawari pun menatap Jura dan berkata dalam hati, apa maksudnya? Kenapa mereka mengincarku?
Adegan beralih ke Kawaki yang masih pingsan. Terlihat, Kawaki masih pingsan dan Delta mencoba untuk membangunkannya. Di sisi lain, Amado memantau Kawaki melalui monitornya yang terhubung dengan Delta. Amado pun tidak percaya bahwa Kawaki dibuat pingsan. Amado berkata, "Apa-apaan mereka ini?" Adegan beralih ke Boruto dan Kashikoji yang sedang berada di markas Orochimaru. Boruto terlihat memandangi karmanya yang berada di tangannya. Kashikoji tiba-tiba berkata, "Boruto, mereka sudah bergerak." Terlihat ada kata Kashikoji yang memantau dan melihat para Jonin yang terbunuh. Boruto berkata, "Di mana? Konoha?" Kashikoji membalas, "Ya, pergilah ke segitiga." Boruto yang mendengar hal itu langsung mengambil pedangnya dan bergegas ke Konoha menggunakan Hiraishin. Adegan beralih ke Shikadai. Shikadai berkata, "Boleh aku bertanya sesuatu? Kalian kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Barusan kalian bilang begitu kan? Tapi sekarang kalian mengincar Himawari. Apa alasannya?" Juro membalas, "Langsung saja ku katakan, petunjuk yang ku maksud adalah Kyuubi. Dan aku merasakan reaksi cakra itu dari Uzumaki Himawari." Shikamaru yang mendengar itu berkata dalam hati, "Apa maksudnya? Kenapa dari Himawari? Dan lagi, seharusnya Kyuubi sudah musnah kan?" Himawari berkata, "Cakra? Kyuubi?" Chocho mendengar itu langsung mendekati Himawari dan mencoba menenangkannya. Chocho berkata, "Tenanglah Hima, pasti ada yang salah. Mustahil punya alasan untuk mengincarmu. Orang-orang tidak jelas seperti mereka." Juro membalas, "Seperti yang kubilang tadi, fakta ini juga mewujudkan bagi kami. Untuk memahami situasi ini, kami perlu mengetahui jawabannya. Himawari Uzumaki, jika kami memakanmu," Shikadai berkata, "kami akan mengetahui satu jawaban itu." Mereka semua yang mendengar itu pun terkejut. Terlihat Juro mulai berjalan ke arah mereka sambil berkata, "Anak-anak Inoshikacho, aku sudah memberi kalian peringatan kan?" Terlihat Shikamaru mulai menghubungi beberapa shinobi yang berada dekat di sana untuk membantu tim 10. Shikamaru berkata, "Cepat, saat ini posisi mereka di barat laut distrik D dan sedang bertarung dengan tim 10. Tiba-tiba ada yang berbicara kepada Shikamaru. Ternyata itu adalah kata Kashinkoji. Kashinkoji berkata, "Shikamaru Nara, aku ada di belakangmu, tak perlu menoleh kemari." Boruto datang ke Konoha. Sambungkan dengan Ino Yamanaka. Adegan beralih ke Kawaki yang sedang pingsan. Terlihat Kawaki mulai sadar dari pingsannya. Delta berkata, "Akhirnya sadar juga. Dasar bikin khawatir saja. Bisa-bisa aku kehilangan muka untuk bertemu Eida." Kawaki membalas, "Jangan berteriak-teriak di telingaku. Hampir semua lukaku sudah pulih sepenuhnya." Delta membalas, "Meskipun kau punya kemampuan regenerasi hampir seperti manusia abadi, yang kau lakukan itu terlalu sembrono tahu. Saat ini, mereka ada di area luar distrik D. Ayo ke sana." Kawaki berkata, "Tunggu sebentar, masih ada satu orang lagi. Tamu tak diundang." Adegan beralih ke Boruto yang baru saja tiba di Konoha menggunakan Hiraishin. Terlihat, Boruto melihat para Jonin yang terbunuh di gerbang desa utama. Kata Kashinkoji berkata, "Mokuton Jutsu, tidak salah lagi. Ini perbuatan mereka." Tiba-tiba, Boruto dihubungi oleh Shikamaru menggunakan Shidenshin no Jutsu milik Ino. Shikamaru berkata, "Boruto, apakah bisa dengar? Sama dengan sebelumnya, ini sambungan tidak resmi lewat Ino Yamanaka." Boruto membalas, "Ya, aku bisa mendengarmu." Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Ada dua musuh, tidak salah lagi. Mereka cocok dengan deskripsi pohon dewa yang kau katakan. Sepertinya mereka kemari karena mengincar Naruto. Tapi, entah kenapa sekarang target mereka justru beralih ke Himawari." Boruto yang heran pun berkata, "Himawari?" Terlihat kata Kashinkoji berbisik mengatakan sesuatu kepada Boruto. Shikamaru berkata, "Sepertinya ada kaitannya dengan cakra Kyuubi. Apa kau tahu sesuatu?" Boruto yang mendengar hal itu langsung terkejut mendengar perkataan Shikamaru. Boruto berkata, "Kyuubi?" Tiba-tiba Kawaki datang ke tempat lokasi Boruto berada. Kawaki langsung menghubungi tim sensor. Kawaki berkata, "Tim sensor, ini Kawaki." Boruto telah menyusup. Sepertinya dia menyembunyikan cakranya. Posisi di dekat gerbang besar, tepatnya di lokasi para Jonin terbunuh. Boruto yang menyadari keberadaan Kawaki pun melihat ke belakang. Boruto berkata, "Cih." Kawaki berkata, "Apa yang kau lakukan diam-diam di sini? Jangan-jangan para monster menjijikan itu temanmu ya?" Boruto berkata kepada Shikamaru, "Hokage ke-8, aku minta waktu sebentar. Kawaki menemukanku." Shikamaru yang mendengar itu pun terkejut dan berkata, "Apa?" Boruto langsung berbalik badan. Boruto berkata,
Kau sendiri sedang apa di sini? Konoha sedang diserang musuh loh. Kawaki membalas, tidak sadar diri ya. Musuh Konoha itu kau, Boruto. Boruto membalas, cukup dengan omong kosongmu itu. Membereskan mereka itu prioritas utama kan? Kalau mau, bagaimana kita lakukan bersama? Kawaki berkata, kau meremehkanku. Tiba-tiba, Kawaki langsung menyerang Boruto secara tiba-tiba menggunakan batangan besi hitam yang muncul dari dojutsunya. Namun, Boruto menghindari batang besi hitam tersebut dengan sangat mudah. Kawaki dan Delta yang melihat Boruto bisa menghindari serangannya pun terkejut. Terlihat, Kawaki mencoba untuk menyerang Kawaki kembali dengan memunculkan batang besi hitam tersebut ke arah Boruto. Namun, lagi dan lagi, Boruto berhasil menghindarinya. Kawaki langsung merubah tangannya menjadi lebih besar dan menyerang Boruto. Namun, Boruto langsung meninju Kawaki dengan sangat keras di bagian perutnya hingga Kawaki pun terpental. Delta yang melihat itu berkata, Kawaki. Boruto pun berjalan ke arah Kawaki sambil berkata, memalukan. Sepertinya, kau malas berlatih ya. Delta yang mendengar tersebut berkata, sebaliknya, latihan macam apa yang kau jalani sampai menjadi sekuat ini? Tidak, Kawaki langsung mengaktifkan karmanya. Boruto yang melihat itu pun langsung melihat tangannya, dan ternyata karma miliknya pun juga aktif akibat resonansi dari kedua karma tersebut. Kasen Koji yang melihat itu berkata, gawat, karmanya beresonansi. Boruto langsung memegang lengan karmanya dengan tangan kirinya. Kawaki yang melihat ekspresi Boruto pun bingung. Kata Kasen Koji berkata, Boruto, kita harus mundur untuk sementara waktu. Ambil jarak sebelum kau kehilangan kendali. Boruto pun tidak mempunyai pilihan selain terbang menjauhi Kawaki. Delta yang melihat itu berkata, apa yang terjadi padanya? Kawaki yang bingung pun langsung melihat karmanya. Kawaki berkata dalam hati, dia tidak bisa mengendalikan karma. Adegan beralih ke pertarungan tim 10 versus Jura. Terlihat Inojin dan Himawari berada di atas burung Chojo Giga milik Inojin. Saat Jura lengah, tiba-tiba Shikadai menggunakan jutsu pengikat bayangannya dan mengikat pergerakan Jura. Shikadai berkata, memangnya kau punya waktu bersantai. Lawanmu adalah kami. Jura membalas, begitu ya? Sayang sekali. Tiba-tiba, Jura memunculkan biji lama menggunakan mata Rinnegan-nya. Shikadai melihat itu berkata, gawat. Tiba-tiba, Chocho mendorong Jura menggunakan tangan besarnya. Chocho berkata, Shikadai. Shikadai melihat itu berusaha menghindar. Akibatnya, serangan Jura pun meleset dan mengarah ke tempat lain. Serangan biji dama Jura menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Sarada dan Sumire yang tak jauh dari pertarungan tersebut melihat ledakan besar. Sumire melihat itu berkata, sebelah sana. Ayo cepat. Sarada berkata dalam hati, Himawari, semuanya, semoga kalian baik-baik saja. Adegan beralih ke Shikadai dan Chocho. Terlihat Shikadai pun jatuh akibat efek dari serangan Jura. Shikadai berkata, Inojin, tolong jemput aku dan Chocho. Inojin berkata, Himawari, pegangan yang erat. Dengan cepat, burung milik Inojin menangkap Shikadai dan Chocho dan mereka pun terbang menjauh dari Jura. Hidari berkata, mereka kabur. Tidak apa-apa. Jura membalas, target kita adalah Himawari Uzumaki. Urusan kita selesai jika mereka menyerahkan dia. Tapi, meskipun mereka tahu itu, tepatnya mereka bermaksud untuk terus melawan dengan mempertaruhkan nyawa. Hidari berkata, bodohnya, sepertinya akal mereka rendah. Jura membalas, tidak juga. Ada sesuatu yang menggerakkan mereka hingga mampu melawan naluri bertahan hidup dalam diri mereka. Apa sesungguhnya sesuatu itu? Jawaban dari pertanyaan itu pasti akan menjadi informasi yang penting bagi kita. Adegan beralih ke tim 10 yang berada di atas burung Chojo Giga milik Inojin. Shikadai berkata, nyaris saja, aku bisa mati kalau terkena serangan seperti itu. Tapi, selama Himawari bersama kita, seharusnya mereka tidak akan menyerang kemari. Untuk sementara, coba kita lihat apa yang akan mereka lakukan dari sini. Chocho berkata, terserah, tapi apa tidak sebaiknya kita menjauh dari desa? Inojin pun berkata, benar juga, kita giring mereka agar menjauh. Terlihat Himawari pun terdiam sejenak, lalu berkata, Inojin, tolong turunkan aku. Di mana saja boleh. Mereka semua yang mendengar itu pun terkejut. Inojin berkata, Himawari berkata, biarkan aku sendiri yang kabur. Inojin berkata, tunggu, kau ini bicara apa? Jangan begitu. Shikadai berkata, mustahil kau bisa melolos diri dari mereka sendirian kan? Apa kau tidak mengerti? Himawari membalas, bersama kalian pun hasilnya pasti sama saja. Mereka bukan lawan kita. Kalau begini terus, kalian semua. Tiba-tiba, Himawari berada di alam bawah sadarnya yang mirip seperti Naruto. Himawari yang bingung pun berkata, apa ini? Shikadai yang melihat Himawari terdiam pun berkata, oi Himawari. Himawari berkata, tempat ini. Tiba-tiba di belakang Himawari muncul seekor Kyuubi. Kyuubi tersebut berkata, wah,
Aku tak menyangka Kyuubi itu bisa mengendus keberadaanku. Himawari yang mendengar perkataan Kyuubi pun membalikkan badannya. Kyuubi itu berkata, "Gadis kecil, apa kau mengenaliku?" Himawari berkata, "Kau Kyuubi kan?" Dan cerita habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sekarang, Himawari telah bertemu dengan Kyuubi. Apakah Kyuubi akan membantunya untuk melawan para Shinju tersebut? Dan kita akan melanjutkannya pada prediksi chapter ke-10. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.